Selamat datang Ibu Manik. Assalamualaikum. Suara Ibu Manik tidak terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk dinyalakan semua kameranya ya. Silakan. Wah, masih semangat, senyum semua. Rama Aul ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kedisiplinannya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Kalian hebat semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah pada makan? Sudah ya? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya Bu Ika ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk jangan lupa presensi ya. Presensinya melalui Google Form sudah Bu Ika bagikan di grup WA dan juga sudah Bu Ika bagikan di Google Classroom. Nanti silahkan diisi, nanti di akhir kita bisa cek bersama-sama. Ya. Oke, baik, sudah siap untuk belajar? Sudah? Sudah. Ya. Jangan lupa silahkan siapkan alat tulisnya, bukunya, ballpointnya, kemudian mungkin ada modul dan sebagainya. Silakan boleh disiapkan terlebih dahulu supaya nanti jika ada sesuatu hal yang penting yang ingin kalian catat bisa kalian catat, ya. Oke, baik, Bu Ika ingin presentasikan dulu materi kita hari ini. Jika di antara kalian ada kendala sinyal atau sebagainya, bisa nanti menghubungi Bu Ika secara pribadi atau bisa lewat Meet ya. Ini baru berapa ini? 14 orang ya. Berarti sudah masuk semua karena tadi Hijri sempat izin ke Bu Ika akibat kendala sinyal, sehingga Hijri belum bisa bergabung. Nanti mohon untuk teman-teman, bisa juga ketua kelasnya Hasnah bisa memberikan informasi kepada kepada Hijri terkait dengan materi atau misalnya ada tugas nanti kepada Hijri ya, Hasnah ya. Iya, Miss. Ya, baik. Kemudian bisa juga kalian misalnya untuk menghemat kuota bisa mematikan layarnya, tidak apa-apa, tetapi jika mau dinyalakan juga tidak apa-apa. Baik, Bu Ika izin untuk mempresentasikan J. Miss. Sebentar, sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah, Miss. Ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Minggu lalu, atau pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Ada? Teks prosedur, Miss. Teks prosedur, betul sekali Maratus. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur. Sudah sampai kalian membuat teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar teks eksplanasi khususnya pada struktur dan kebahasaan. Di sini Bu Ika juga mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan 5M atau protokol kesehatan 5M ya, karena kita sedang ada di pandemi ini, yaitu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan,
Terus apalagi ada yang tahu? Ada? Menjaga jarak. Menjaga jarak, ya betul. Dan mengurangi mobilitas. Jadi nggak boleh pergi-pergi jika tidak penting ya. Ini sepertinya ada sedikit gangguan ini terkait dengan videonya. Ini untuk link persensinya jangan lupa ya, link persensinya bisa kalian isi sesegera mungkin supaya nanti bisa segera terekam. Di sini Bu Ika ingin memberikan sebuah motivasi bahwa ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Jadi jangan pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan, ya. Nanti jika kalian diberi tugas, kemudian disuruh bertanya, langsung saja, karena itu akan memberikan hasil yang juga di awal. Yang sudah-sudah kemarin mungkin sering menunda pekerjaan, sekarang mohon untuk dihindari seperti itu ya. Nah di sini Bu Ika ingin tahu ada nggak di antara kalian yang masih ingat ketika SMP sudah pernah ya belajar teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Apa ya teks eksplanasi itu? Satu kata untuk teks eksplanasi. Silakan Fadilah. Proses, Miss. Apa? Proses. Proses. Oke, baik. Satu kata yaitu proses. Bagus sekali. Selanjutnya silakan digali atau digabung lagi pernyataan tadi yaitu proses. Kalau teks eksplanasi coba sekarang Mega. Apa Mega? Masih ingat tidak? Masih? Teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Harus berdasarkan kaidah ilmiah, betul sekali. Tidak boleh kita ngasal ya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Atau masih yang lainnya, fenomena pendidikan misalnya, kesehatan, itu bisa ya. Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada pembaca terkait suatu fenomena. Ya, jadi ketika kita belajar teks eksplanasi, kita itu menjadi tahu sebenarnya, misalnya fenomena alam. Apa kira-kira fenomena alam? Oh, ada hujan. Kenapa terjadi hujan? Ada gempa. Kenapa terjadi gempa? Benarkah kalau gempa itu karena ada mitos dulu yang pernah didengar itu? Katanya ada naga itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benarkah seperti itu? Nah, dengan belajar teks eksplanasi kita menjadi tahu, ya. Dengan belajar struktur teks eksplanasi, ketika kita membaca sebuah teks, entah di koran, entah di internet, itu kita menjadi tahu oh bahwa teks eksplanasi itu ketika di awal kita disuguhkan dengan apa, kemudian di paragraf berikutnya apa dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi supaya kita tahu itu sebuah fakta itu karena adanya sebuah fenomena itu karena adanya fakta yang terjadi. Sebentar, ini ada sebuah masalah sepertinya, tapi tidak apa, kita lanjutkan dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi struktur dan teks eksplanasi. Jadi nanti kalian itu akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan, ya. Kira-kira kebahasaannya sama nggak ya dengan teks prosedur? Dan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi anakku yang solihah semua di kelas ini, mudah-mudahan dengan kita pembelajar nanti dengan problem based learning itu, kalian itu semuanya mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi seperti itu. Nah, kalian pernah melihat fenomena ini? Pernah? Pernah tidak? Pernah. Ya, oke. Kira-kira fenomena di gambar pertama, kedua itu apa ya? Silakan, siapa yang mau? Ya, pernah Miss Adinda? Ya, betul sekali.
Adinda masih bermasalah ya Din ya dengan mic-nya, semoga nanti bisa terselesaikan ya Din. Kira-kira apa Din gambar pertama, kedua Din? Silakan dilanjutkan lagi juga sama temennya. Friska, yuk gambar ketiga dan keempat apa ya? Apa Fris? Friska bisa mendengar suara Bu Ika? Bisa, Miss. Ya, apa nak? Itu tanah longsor dan kebakaran hutan. Tanah longsor dan kebakaran hutan, betul. Adina tadi menjawab yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah apa ini? Pelangi, betul sekali. Ini adalah fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita ya. Nah, selanjutnya ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Tadi Adinda sudah berani, sangat bagus sekali ya. Apa? Cek, halo. Iya Fadila. Gambar pertama demo Miss. Demo. Tawuran, betul tawuran ya. Gambar yang kedua? Narkoba Miss. Ya, yang ketiga? Yang terlarang. Betul, yang ketiga? Yang ketiga apa ini? Buang sampah sembarangan, Miss. Kemiskinan ya. Kemudian yang terakhir nih ada atap-atap banyak banget, apa ya? Sangat berdekatan. Kepadatan penduduk. Betul sekali, kepadatan penduduk. Oke. Selanjutnya di sini nanti Bu Ika ada video. Mudah-mudahan semuanya bisa terlihat di sini, bisa didengarkan baik-baik. Mungkin nanti kalau tidak bisa langsung ke di Google Classroom. Bu Ika juga sudah memberikan linknya di sana, bisa ditonton ya. Kita simak baik-baik. Siap untuk menyimak? Siap? Siap Miss. Siap Miss. Ya siap, Adinda juga udah siap. Oke. Halo Sobat Pedia semuanya, bertemu lagi dengan Pedia di video ini. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa yang indah. Tapi tidak bisa dipungkiri juga nih, bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Sobat Pedia tahu nggak nih apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih yang banyak terjadi? Nah, berikut contoh-contoh masalah kenakalan remaja. Narkoba dan merokok menjadi alternatif negatif bagi mereka yang memiliki permasalahan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan fantasi sesaat. Bolos sekolah dan bullying. Kemudian perkelahian bahkan tawuran. Remaja yang melakukan perkelahian atau tawuran terkadang untuk mendapatkan kepuasan batin agar orang lain menganggap dirinya adalah keren. Padahal kan tidak. Ada juga seks bebas. Masih tabunya seks edukasi bagi kalangan remaja ini merupakan salah satu faktornya. Next, ada pornografi. Di era digital ini, dengan sangat mudahnya para remaja mengakses situs pornografi. Bisa diikuti ya videonya? Bisa? Bisa Miss. Bisa, Miss. Dan dengan mudahnya meracuni mental para remaja. Selanjutnya, kriminalitas. Contohnya pencurian atau pencopetan. Banyak remaja sekarang tersandung kasus kriminalitas. Mereka bertujuan untuk memenuhi gaya hidup mereka atau tekanan lingkar pertemanan mereka, sehingga melakukan kriminalitas tersebut. Dan masih banyak kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Nah, penyebab timbulnya kenakalan remaja ini ada dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama dari faktor internal, yaitu ada pencarian jati diri dan pengendalian diri yang lemah. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada keluarga yang mengalami broken home, ada pergaulan,
ada lingkungan sosial. Lalu, tips dan trik apa saja agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja ini? Yaitu ada beberapa. Sebentar ya, videonya agak berjeda sedikit. Yang pertama, menanamkan norma sosial dan agama. Yang kedua, berinteraksi pergaulan dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, ada menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua. Yang keempat adalah mengakses konten sosial media yang positif dengan menggunakan sosial media dengan sebijak-bijaknya. Ya, sudah? Bisa diikuti dan bisa dipahami isi videonya? Bisa? Bisa, Miss. Bisa. Baik, sebelum kita berdiskusi, yuk coba semuanya rileks dulu ya. Semuanya rileks, mungkin kita ada tegang. Nanti ketika Bu Ika bilang tengok kanan, kita tengok kanan, kemudian tengok kiri, kemudian cak hoya itu berarti kepalanya diputar ya. Supaya coba semuanya dinyalakan kameranya. Bisa? Bisa? Oke, diikuti ya. Baik, tengok ke kanan. Ayo, dinyalakan dulu kameranya. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Cak, itu ke depan, kepalanya hoya-hoya itu berarti diputar biar gak pegel ya. 1, 2, 3. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Cak, hoya-hoya, diputar kepalanya. Ya, biar gak pegel. Enak? Oke, baik. Selanjutnya coba siapa yang bisa menjawab apa masalah atau fenomena yang disampaikan dalam video tersebut? Siapa? Ayo. Saya, Miss. Ya, silakan, Friska. Apa, Fris? Masalah atau fenomenanya itu kenakalan remaja, Miss. Betul sekali, tentang kenakalan remaja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang kedua, ada nggak sebuah pernyataan umum di dalam video tersebut? Ya, siapa yang mau mencoba? Saya, Miss. Ya, silakan Lana. Apa Nah? Kenakalan remaja adalah perilaku sosial yang menyimpang di tengah masyarakat. Misalnya narkoba, merokok, bolos sekolah, bullying, tawuran, seks bebas, dan pornografi. Betul sekali ya. Jadi benar-benar menyimak dengan baik tadi ya. Ada bahwa pernyataan umum dari teks tadi adalah kenakalan remaja itu apa? Kenakalan remaja? Kenakalan perilaku sosial yang menyimpang ya, intinya itu. Nah, kita dikasih tahu bahwa kenakalan remaja itu adalah itu. Nah, itu adalah sebuah pernyataan umum di video tadi. Selanjutnya, kalian menemukan kausalitas tidak ya? Ada nggak di situ tuh menjelaskan tentang kenakalan remaja itu disebabkan oleh ini loh, karena ini loh, itu ada tidak? Ada? Ada, Dinda ya. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa membantu Dinda apa kira-kira? Penyebabnya itu ada 2 faktor tadi. Faktor apa aja? Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Oke, kalau internal, berarti dari dalam. Berarti apa aja tadi? Internal dan eksternal. Ya, betul, internal dan eksternal. Internal itu dari apa aja? Pencarian jati Pencarian jati diri. Kemudian pengendalian diri yang lemah Pengendalian diri yang lemah. Betul. Kemudian untuk eksternal ada apa aja tadi? Faktor kenakalan yang keluar? Broken home. Ya, betul. Biasanya orang-orang yang mengalami broken home itu anaknya jadi nakal, tapi tidak semuanya ya. Itu hanya salah satu penyebabnya. Kemudian ada pergaulan ya. Terus yang terakhir tadi ada apa ya? Yang terakhir? Lingkungan sosial, Miss. Lingkungan sosial, betul sekali. Itu adalah sebab akibat dari kenakalan remaja atau penyebab dari kenakalan remaja. Selanjutnya, ada urutan kejadian nggak? Pertama kejadian kenakalan remaja itu karena apa? Kedua, ketiga, ada tidak di situ? Kita dijelaskan itu tidak?
Tidak ada, Miss. Tidak ada, betul sekali tidak ada ya. Hanya ada sebabnya saja ya. Kemudian apakah kalian menemukan kesimpulan? Jadi di akhir itu kita diberikan sebuah kesimpulan atau trik atau sebuah saran. Ada? Kesimpulan berupa tips mengatasi atau menghindari kenakalan remaja. Oh iya, kita diberikan tips ya. Apa saja itu? Menanamkan norma sosial atau agama, interaksi pergaulan positif, menjalin komunikasi efektif dengan orang tua, dan mengakses media dengan positif. Ya, bagus sekali ya. Bagus, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini yang akan membawa kita kepada sebuah struktur ya, struktur. Nah, apa saja struktur dan kebahasaan? Bu Ika jelaskan secara umum saja. Nanti untuk lebih dalamnya kalian bisa menggunakan berbagai media, baik itu bahan ajar, kemudian internet dan segala macamnya untuk berdiskusi bersama teman-temannya. Kalian harus bisa memecahkan masalah. Jadi struktur itu apa? Jadi ciri kebahasaannya itu apa saja? Di sini Bu Ika hanya memberikan secara umum aja ya. Bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, kemudian ulasan. Tadi kalian sudah menemukan ya apa itu kenakalan remaja dan sebagainya, kemudian proses kejadiannya, sebab-sebab kenakalan remaja, kemudian diberikan tips, itu adalah ulasan. Ini adalah identifikasi fenomena itu merupakan sebuah penjelasan umum tentang apa atau mengapa atau mungkin bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ya, kemudian kalau proses kejadian atau uraian kejadian itu bisa karena bagaimana atau mengapa. Misalnya hujan, ya kalau hujan itu kan berarti prosesnya mengapa atau bagaimana, kronologis atau kausalitas. Kalau hujan, proses terjadinya hujan, kronologis atau kausalitas? Ada yang tahu? Hujan? Bisa mendengar suara Bu Ika? Kronologis. Kronologis, betul sekali kalau hujan ya. Kemudian jika banjir kemudian menyebabkan rumah tergenang, banyak orang mungkin sakit bahkan meninggal. Nah itu berarti apa? Berdasarkan pola apa? Kausalitas, sebab akibat ya. Dulu ya Adinda betul sekali, dulu kita udah pernah belajar tentang kronologis dan kausalitas ya. Di kelas 10 juga sudah. Oke. Di sini untuk ulasan itu berarti tadi intisari atau sebuah kesimpulan. Nanti kalian bisa cari lagi, mungkin ada ciri-ciri lain yang menandakan bahwa itu sebuah fenomena, nanti bisa dicari ya. Ini ada aspek kebahasaan, itu ada konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu berhubungan dengan sebab akibat. Tadi sudah pintar semua, ada sebab, karena, oleh sebab itu. Kemudian konjungsi kronologis itu berarti kalimat yang berdasarkan urutan waktu kejadian. Misalnya tadi terjadinya hujan ya, itu bagaimana awal mulanya, kemudian tahap berikutnya apa, sama dengan misalnya ketika janin, perkembangan janin, pertama apa, kedua apa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata ganti non persona. Kata ganti non persona ini berarti bukan kata ganti orang. Kita tidak akan menemukan kata ganti orang di teks eksplanasi ya. Nah, apa saja ya kata-kata yang memang ada di teks eksplanasi, yaitu kata bendanya, apa, demonstrasi, banjir, gerhana, seperti itu. Nah ini mirip sekali dengan kata teknis. Kata teknis kita sudah pernah belajar di teks prosedur. Masih ingat? Masih ingat tidak? Kata teknis? Masih? Masih, Miss. Masih ya. Jadi kata teknis itu adalah kata yang dengan cermat menggabungkan suatu makna atau konsep. Jadi misalnya kita ngomongin tentang pelangi, maka mungkin akan keluar kata apa, pelangi, langit, warna, hujan, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang memang timbul kata-kata itu karena ada sebuah fenomena ya. Nanti bisa kalian gali lagi untuk ciri-ciri dan contohnya ya. Di sini ada kata kerja tindakan juga ya. Jadi misalnya bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan, jadi melakukan sesuatu. Tapi juga kadang atau tidak seutuhnya, kadang kita menemukan kalimat pasif di teks eksplanasi. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Biasanya ditandai dengan imbuhan ter atau di. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Untuk gambaran awal terkait dengan materi yang akan kita pelajari dan akan kita bedah bersama-sama, ada pertanyaan tidak? Ada? Tidak ada? Belum, Miss. Ya. Belum. Oke, baik. Kalau belum, Bu Ika lanjutkan kembali. Nah, maaf ya, ini salah, harusnya teks eksplanasi. Ini ada fenomena supermoon. Ya, ini ada fenomena supermoon. Silakan dibaca, Bu Ika kasih waktu 3 menit. Kalian sudah pernah belajar membaca cepat juga ya, sudah sering. Ya, silakan. Sudah belum? Belum ya? Oke, masih ada waktu 1 menit lagi ya, bisa dipakai untuk membaca kembali. Sudah? Belum? Sudah. Yang lainnya? Sudah apa belum? Sudah, Miss. Sudah. 1 orang lagi. Sudah atau belum? Udah, Miss. Ya. Nah, di sini kita diberitahu ya bahwa identifikasi fenomena itu cirinya salah satu biasanya ada kata merupakan. Nanti ciri-ciri yang lain silakan kalian gali sendiri ya. Kemudian di sini jika ada proses kejadian karena sebab, itu tadi ya jelas ya ditandai dengan kata karena. Kemudian ulasan, jadi supermoon itu memiliki dampak positif dan negatif, diulas kembali seperti itu. Ini hanya contoh, sedikit contoh, nanti kalian bisa menggali lagi lebih banyak. Nah, ini adalah aspek kebahasaannya. Nah, di sini ada Bu Ika tandain yang merah-merah. Ini supermoon ya, bulan purnama, kemudian bulan dan bumi ya, bumi di sini, kemudian orbit. Nah, ini adalah kata teknis atau bisa juga masuk ke dalam kata ganti non persona. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Miss. Ya. Bisa. Selanjutnya di sini ada Bu Ika tandai warna biru, mengintari, mengelilingi, menempati. Ini berarti kata apa? Kata kerja tindakan. Ya. Selanjutnya ada garis pink kuning, dirasakan. Nah, ini berarti apa? Kalimat apa? Pasif. Kenapa pasif? Kenapa pasif? Ada D-nya, betul ya. Kemudian di sini ada konjungsi kausalitas. Kenapa disebut kalimat ini mengandung konjungsi kausalitas? Emang ada kata apa? Ada kata apa? Karena, Mi. Karena, betul. Terus yang kedua ini ada kata apa? Menyebabkan. Yang ketiga juga menyebabkan sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah struktur dan aspek kebahasaan. Tapi ini belum dalam. Nah, kalian bisa gali lebih dalam lagi supaya kalian itu bisa benar-benar mengetahui ini disebut struktur bagian apa. Oh, ini identifikasi fenomena. Oh, ini aspek kebahasaan kalimat pasif. Oh, ini kata kerja tindakan. Itu bisa kalian gali lagi. Ini hanya sebagian kecil saja. Begitu ya? Ya? Oke, Miss. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu Ika ingin kalian itu mencoba menggali pengetahuan kalian. Bu Ika sudah siapkan LKPD di Google Classroom ya. Bu Ika pengen kalian mencoba membedah sebuah masalah. Di sana ada teks kenakalan remaja tapi beda isinya dengan video tadi. Silakan nanti kalian buka, bedah apa saja strukturnya di sana. Kemudian ciri kebahasaan apa saja yang ditampilkan di teks itu.
Kalau masih bingung dengan penjelasan yang singkat tadi, kalian bisa gunakan link yang sudah Bu Ika berikan juga di Google Classroom. Ya? Bisa dipahami sampai sini? Iya, Miss. Bisa, Miss. Bisa ya. Bu Ika coba presentasikan untuk yang ini. Nah, di sini ini ada LKPD-nya. Kemudian nanti silakan dikerjakan. Nah, ini ada link presensi, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, di Miss. sini ada bahan ajar. Bahan ajar yang Bu Ika berikan itu ada yang tadi. Kemudian ada modul. Di sini juga ada video yang tadi. Nanti kalau misalkan pengen buka kembali. Di sini ada Canva yang tadi sudah kita tampilkan bersama-sama. Nah, di sini ada nih dari guru pendidikan. Di situ dijelaskan tentang teks eksplanasi. Kemudian di sini juga ada jika pengen lihat YouTube-nya ada. Kalian juga bisa membuka internet dan sebagainya. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Bu Ika bagi kelompoknya. Bu Ika bagi kelompoknya ya. Bu Ika bagi kelompoknya. Kebetulan yang pertama itu kelompok yang pertama itu adalah Dinda, Hasna, Sherly, Friska. Bu Ika tadi sudah membuatkan grup WA, sudah ada ya? Sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya, terus Lana, Maratus, Mega, Zia adalah kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3-nya Hoir, Rahma, Saili. Kemudian kelompok 4-nya Fadila, Hijri, Oci, Silvi. Ya, silakan nanti kalian kerjakan LKPD tersebut. Bu Ika beri waktu ini ada 14.31. Bu Ika beri waktu 15 menit. Nanti di LKPD itu kalian cukup memberikan kita coba buka bareng-bareng dulu ya. Sebentar. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, di sini kan ada sebuah teks kenakalan remaja. Nah, silakan nanti kalian kerjakan. Ini ada LKPD yang bisa diisi, nama kelompoknya apa terserah. Misalnya kupu-kupu, mawar, pokoknya hari ini tema kita adalah tumbuhan ya. Jadi nanti silakan disiapkan untuk kelompoknya, didiskusikan kelasnya. Kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Selanjutnya di sini identifikasi fenomena itu yang mana? Tinggal copy paste saja. Copy paste, kemudian proses kejadiannya yang mana, ulasannya yang mana, ciri kebahasan yang kalian temukan apa saja. Kemudian nanti analisis struktur dan ciri kebahasannya. Jadi bagaimana struktur yang ada di teks atas? Sudah sesuai atau belum? Sudah lengkap atau belum? Kemudian ciri kebahasannya bagaimana? Apa saja ciri kebahasan yang dipakai? Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Belum. Oke, baik. Jika belum, nah di sini ada rubrik penilaian. Nah, kalian nanti pengen nilainya 5 tuh harus gimana nih ngerjainnya? Nah, ini sudah ada. Seperti itu ya. Kemudian juga sudah ada jumlah skor nanti yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Jadi nanti kalau yang betul semua nilainya 100. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Miss. Bisa ya? Oke, baik. Kalau bisa silakan Bu Ika berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Gunakan WA-nya. Ya, silakan. Mungkin bisa sambil dinyalakan kameranya biar Bu Ika mengetahui aktivitas yang kalian lakukan, ya. Mohon untuk dinyalakan. Silvi, Hasna, Maratus, Friska, Fadila, Salma, Seril, ya. Lelita bisa dinyalakan kameranya. Ya. Silakan untuk memulai diskusi lewat WA Mawon. Jadi kegiatan kalian adalah ketik mengetik.
Jika ada kendala atau ada kesulitan, nanti bisa langsung dikomunikasikan, J. Bisa sambil membuka tadi ya, e-book, link, atau internet, silakan. Kita tampilkan untuk WA-nya ya, sebentar. Kelompok 3. Kelompok 3 itu siapa? Ini yang baru terlihat siapa ini? Kelompok 2, 4 ya. Kelompok 3 itu ada kendala sinyal ini semuanya. Ya, silakan dilanjut untuk diskusinya. Kelompok 2 aktif sekali. Ya, silakan dilanjut diskusinya ya. Ini aktif sekali. Kelompok 1 anggrek ya. Oke, kemudian kelompok 2 juga tidak kalah, sudah sampai ke paragraf ya. Nanti tinggal direalisasikan. Ini baru berdiskusi ya. Kemudian ini kata topmis konjungsi. Oke, bisa dilanjut kembali.
Ini nanti kelompok 3 bisa menyusul karena kebetulan tiga-tiganya kendala sinyal semua. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul mereka semua. Ya, kelompok 3 baru 1, mudah-mudahan ya segera bisa berkomunikasi untuk membahasnya. Silakan nanti yang mempresentasikan dipilih juga, kemudian nanti yang diletakkan di LKPD cukup 1 juga tidak masalah. Nanti silakan ditunjuk siapa yang meletakkannya di LKPD atau menaruhnya di Google Classroom. Ada masalah? Halo, serius semuanya ini. Ada masalah? Tidak, Miss. Tidak ya, oke baik. Belum, Miss.
Sudah selesai? Sudah selesai? Wika kasih waktu lagi berapa ya? 5 menit lagi ya. Kalau 3 menit gimana? Bisa tidak? Maksudnya di antara kalian kalau ditambah 3 menit ada yang sudah selesai? Gimana? Bisa mendengar suara Bu Ika? Bisa, Miss. Ya, ada yang kira-kira 3 menit lagi sudah selesai. Nanti bisa presentasi pertama. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, baik ya. Ini sudah presensi semua ya? Sudah? Sudah, Miss. Ya. Di kelas ini alhamdulillah bagus sekali ya, nilai religiusnya semua tadi sudah berdoa. Kemudian kerjasamanya ini juga bagus ya. Kita nanti tinggal lihat percaya dirinya ya. Beberapa sudah percaya diri, udah kelihatan. Kemudian nanti ketika presentasi juga itu menjadi poin untuk penilaian kita hari ini ya. Tiga menit lagi, jangan lupa siapkan dan jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya ya.
Ya, kelompok 1 sudah selesai ini ya. Kelompok 2. Ya, oke. Latih kelompok 3. Masih koneksinya ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa diatasi. Siap untuk presentasi ya, waktunya sudah habis. Minta 5 menit ya, sudah habis ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, baik, kita lihat bersama-sama. Kali ini Bu Ika minta kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti jika waktunya memang memungkinkan bisa maju semuanya 3 kelompok dulu ya, karena 1 kelompok belum. Kemudian nanti jika tidak ya 1 dulu tidak masalah ya. Karena memang waktunya yang sangat singkat. Bu Ika minta Hasnah, Naliatul Hasnah, coba presentasikan. Ya, Miss. Bu Ika stop sharing dulu ya. Sebentar. Ini LKPD tadi ya sudah kalian kerjakan. Sebentar. Ya. Kita stop sharing dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kelompok matahari, yang beranggotakan Adinda Rizky Rahma, Siska Dian Elisia, Maliatul Hasnah, dan Syarilia Mutia. 1. Struktur teks eksplanasi kenakalan remaja. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama, yaitu kenakalan remaja merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang remaja, baik secara mandiri maupun kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan pada usia remaja dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Perilaku penyimpangan remaja yang dilakukan dapat berupa penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual sebelum menikah, perkelahian antar pelajar, kebut-kebutan di jalanan, meminum minuman keras, merusak sarana dan prasarana masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses kejadian terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Dan yang terakhir, ulasan terdapat pada paragraf 4. Dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja, perlu adanya penanaman nilai moral, pendidikan, dan religius pada diri seorang remaja. Di sisi lain, dukungan dan tindakan dari pemerintah juga diperlukan untuk mengatasi tindakan remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Harapannya supaya tercipta situasi yang kondusif baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kedua, ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kata teknis atau istilah, narkotika, kenakalan, dan internal. Kalimat pasif, kalimatnya yaitu kenakalan yang dilakukan pada usia remaja dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Awalan D membuktikan bahwa kalimat ini adalah kalimat pasif. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Faktor penyimpangan perilaku remaja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Yang terakhir, analisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi kenakalan remaja. A. Struktur kebahasaan pada teks eksplanasi kenakalan remaja sudah lengkap, di antaranya paragraf 1, identifikasi fenomena, paragraf 2 dan 3, proses kejadian, dan paragraf keempat adalah ulasan. B. Aspek kebahasaan yang terdapat pada teks di antara lain kata teknis atau istilah, kalimat pasif, dan konjungsi kausalitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Hasna dan kelompok 1. Ya, bagaimana tanggapannya? Silakan, mungkin ada tambahan, ada mungkin perbaikan atau apa, silakan disampaikan. Bu Ika minta dari kelompoknya Fadila. Fadila, silakan. Dil? Iya, Miss. Ya, Dil. Fadila bisa mendengar suara Bu Ika? Oh, iya Miss, maaf Miss, putus-putus. Oh, nje. Silakan Nak, berikan tanggapannya Nak. Strukturnya, kebahasanya udah sama sih Miss sama saya. Sama kelompok Fadila udah sama? Iya Miss, sama. Dari mulai identifikasi fenomena yang awalnya kenakalan remaja, pengertiannya, terus proses kejadiannya, tentang faktor penyimpangan perilaku remaja, sama kalau ulasannya yang dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Terus kalau mungkin tambahan kayaknya Miss di ciri kebahasaan kata teknis, kalau saya ada kontrol diri Miss. Oh iya, baik. Oke, di kata teknisnya ya. Iya Miss. Ada lagi? Mungkin itu cukup Miss. Baik, terima kasih kepada Fadila alias Safah Levi. Selanjutnya satu lagi ya. Coba Hoir. Ya. Ada Hoir? Ada Miss. Masih tersambung ya. Ya, silakan Salma Hoirunisa. Kelompok saya dengan kelompoknya Hasna sudah sama Miss, hampir sama semua. Dari identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, sama ciri kebahasaannya. Rata-rata Ada tambahan? Berarti ada yang tidak sama, apa yang tidak sama? sama Miss. Ada tidak? Tidak. Sama semuanya ya. Oke, ada tambahan lain? Mungkin di kata teknis ada yang bisa menambahkan? Ada? Saya Ya, gimana? Penyimpangan. Oke. Baik. Apa yang tadi disampaikan oleh Hairunisa, sampai terbata-bata ya, dan Fadila Alia itu sudah bagus, apalagi yang disampaikan oleh Ngaliatul. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi, ditambah kata teknisnya ya. Tadi kata teknisnya masih terbatas untuk pembelajaran, walaupun di situ Bu Ika memberikan batasan jika sudah menyebutkan satu pun tidak masalah seperti itu. Tapi kalau lengkap itu lebih baik, itu menambah pengetahuan kalian seperti itu ya. Sepertinya waktunya tidak cukup ketika harus presentasi semua. Nanti bisa kalian itu belajar di rumah, ditambahi, dilengkapi, kemudian sesuai dengan tadi tanggapan seperti teman-temannya dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk refleksi pembelajaran hari ini ya, nanti ada namanya Mentimeter, nanti kalian silakan isi, ketik menti.com. Tapi sebelumnya kita mari simpulkan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Di dalamnya ada struktur dan ciri kebahasaan. Kita menganalisis itu. Apa saja struktur dari teks eksplanasi itu, apa saja? Yang pertama? Identifikasi fenomena ya. Jadi berisi sebuah pernyataan umum di situ. Kita dikenalkan tentang fenomena itu. Kemudian yang kedua ada apa? Proses kejadian. Jadi proses kejadiannya itu nanti tergantung dia menggunakan pola kausalitas atau menggunakan pola kronologis.
Ya, tergantung fenomenanya. Dan yang terakhir adalah ulasan. Tapi ulasan ini kadang ada yang tidak menggunakan ulasan, ada yang tidak. Tetapi sebuah teks eksplanasi yang baik itu sebaiknya menggunakan ulasan. Seperti itu. Kemudian untuk ciri kebahasaan kita menggunakan konjungsi kronologis, ya. Lalu kemudian konjungsi kausalitas, kemudian kata teknis, kata ganti non persona, kata kerja tindakan, dan terkadang menggunakan kata kerja pasif. Seperti itu ya. Oke, baik, silakan diisi untuk Mentimeternya, menti.com. Silakan masuk ke menti.com. Sudah semuanya? Kita refleksi ya, dari tadi sudah mengungkapkan, tadi sudah mengetik-ngetik, sekarang kita coba bermain Mentimeter. Kira-kira bagaimana ya pembelajaran kita hari ini? Coba kita lihat ya. Oke, kita presentkan kodenya ya, sudah ada 2 orang. Kodenya 51857944 ya. Oke, baik. Sudah ada 3 orang yang mengisi, silakan yang lain. Sudah ada 4 orang, 5 orang. Semuanya bisa dan sangat bisa untuk pembelajaran kita hari ini ya. 8 orang sudah semuanya mengisi. 9, 10 ya. 11. Alhamdulillah ya, tidak ada yang tidak bisa atau kurang bisa, semuanya ini lebih ke sangat bisa. Oke, mungkin yang lainnya belum mengisi, nanti bisa atau terkendala sinyal J. Atau terkendala sinyal. Kita coba lihat lagi. Ini sepertinya ada gangguan ya nak ya. Tapi tidak apa. Yang penting Bu Ika sudah mengetahui bagaimana kalian itu paham. Bagaimana perasaan kalian untuk hari ini. Ini yang belum diisi, silakan diisi. Tapi kalau tadi untuk penguji pemahaman, insya Allah semuanya sudah paham, sangat paham. Ya, untuk kodenya sama, sudah? Bu Ika tunggu. Bisa diisi tidak ya? Ya, sudah ada 1, senang. Oke. Baik. Yang lainnya Bu Ika tunggu. Alhamdulillah hari ini merasa senang ya, walaupun di siang hari kita belajarnya. Kalian merasa senang, sangat paham, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Asik, baik, memahami, oke, sangat paham berarti ya. Sudah 3 yang memberi respon. Ini memang sinyalnya harus kuat juga ya. Mungkin 1 lagi atau 2 lagi mewakili teman kelasnya. Mantap, seru, menarik. Ya, baik. Ini sudah mewakili ya. Insya Allah sudah mewakili. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Miss. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Bu Ika cukupkan. Nanti jangan lupa untuk tugasnya ditaruh di LKPD. Cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya, ini waktunya agak mundur sebentar. Baik, terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.